Salah satu adegan di film KKN di Desa Penari bukan dari pengalaman asli Widya, yaitu adegan saat Widya dan Wahyu pergi ke kota untuk mencari peralatan KKN. Lalu dalam perjalanan kembali ke desa, motor yang dikendarai mengalami mogok di tengah hutan. Berikut klarifikasi selengkapnya. Klarifikasi ditulis sendiri oleh si penulis, yaitu Simpleman. Contoh cerita yang mungkin berbeda dari apa yang saya tulis dan saya dengar adalah cerita tentang saat adegan Widya dan Wahyu pergi ke kota untuk mencari beberapa peralatan KKN, dan ketika mereka kembali dan melewati sebuah hutan, motor yang mereka gunakan tiba-tiba mogok. Oke. Di malam itu, hutan itu bisa dikatakan kalau malam itu sepi, udah nggak ada orang, hampir nggak ada pengendara yang berani lewat jalan itu karena tempatnya emang bengit. Bahkan kalau saya katakan nama hutan itu, mungkin semua orang tahu di mana hutan itu. Jadi di cerita ini Widya dan Wahyu ditolong oleh seorang kakek-kakek yang mengantar Widya dan Wahyu untuk sejenak beristirahat sembari mencicipi beberapa makanan. Dan kebetulan saat kakek itu menawarkan semua itu, ada desa di belakangnya, dan kebetulan juga ada pesta di sana. Seperti yang saya ceritakan semuanya, cerita ini sama dengan penuturan dari pihak narasumber. Hanya saja di cerita narasumber yang asli, ini bukan pengalamannya dia, tapi lebih ke pengalaman teman-temannya. Jadi pihak narasumber bercerita bahwa pengalaman di hutan ini yang motornya mogok, kemudian mereka mendapat bingkisan yang ternyata isinya kepala monyet, itu dialami oleh dua temannya laki-laki yang kebetulan juga mencari alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan KKN mereka. Bisa dikatakan, mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa cerita yang saya tulis ini tidak murni sama dengan cerita yang saya dengar, karena memang ada bagian-bagian yang saya tidak tulis, ada juga bagian yang saya lebih-lebihkan, ada bagian yang saya kurangi karena alasan saya sendiri yang merasakan cerita ini terlalu gila sih kalau dipikirkan secara logika. Saya yakin bahwa cerita ini memiliki pembelajaran yang baik untuk orang-orang yang membaca, dan saya berharap orang-orang bisa belajar bahwa seperti yang saya dengungkan di ketikan saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya pribadi mohon maaf bila menyinggung siapapun yang merasa bahwa cerita ini menimbulkan kehebohan yang awalnya tidak pernah saya sangka sebelumnya. Dan saya sebagai penulis hanya bisa berharap semoga ada hal positif yang bisa diambil dari cerita ini.